Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara? Belakangan ini saya melihat ada satu cara berpikir yang menurut saya perlu nih kita luruskan. Setiap kali muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum oleh seorang pejabat, hampir selalu muncul kesimpulan bahwa oh pasti nih telah terjadi kerugian keuangan negara, oh pasti negara dirugikan. Padahal dalam hukum pidana konstruksinya tidak sesederhana itu. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini sudah dirubah dengan pasal 603 dan 604 KUHP baru memang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Namun unsur itu saja tidak cukup. Seluruh unsur penyalahgunaan kewenangan, menguntungkan diri sendiri hingga akhirnya merugikan keuangan negara itu harus dibuktikan secara akumulasi. Unsur lain yang wajib dibuktikan itu yang tadi saya sampaikan, kerugian keuangan negara. Artinya, membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tidak otomatis membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Seluruhnya merupakan unsur yang berbeda dan harus dibuktikan secara tersendiri. Karena itu, sebelum menyatakan telah terjadi nih kerugian keuangan negara, maka harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana. Negara sebenarnya kehilangan apa? Apakah ada APBN yang berkurang? Apakah ada penerimaan negara yang hilang? Apakah barang milik negara lenyap? Atau ada aset negara yang berpindah tangan? Kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab secara jelas, maka unsur kerugian keuangan negara tentu masih perlu dibuktikan. Hal lain yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa setiap dana yang dikelola oleh negara otomatis menjadi uang negara. Apakah benar demikian? Menurut saya itu juga tidak sederhana juga. Pengelolaan itu tidak selalu berarti kepemilikan dan berpindah ya. Sumbernya harus dilihat dulu siapa pemilik dana tersebut secara hukum. Kalau memang berasal dari APBN atau merupakan hak negara, ya sudah pasti rezimnya adalah keuangan negara. Tapi kalau dana tersebut berasal dari masyarakat dan hanya dikelola berdasarkan hubungan tertentu, apakah otomatis berubah menjadi milik negara? Kalau memang seperti itu, dasar hukumnya harus jelas. Kita lihat dengan kasus kuota tambahan haji tahun 2024 yang sebentar lagi akan dipersidangkan. Pertama, kuota haji ini bukanlah uang. Kuota haji adalah alokasi administrasi yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji. Kuota tersebut itu bukan APBN, bukan kas negara, bukan barang milik negara, bukan aset negara. Kuota itu tidak dapat diuangkan, tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat dimonetisasi. Bahkan apabila kuota tersebut tidak digunakan, kuota itu berakhir bersama berakhirnya musim haji. Kalau begitu, apabila kuota dijadikan dasar adanya kerugian keuangan negara, muncul pertanyaan baru lagi, berapa nilai kuota itu? Dicatat sebagai aset negara di mana? Masuk ke pos keuangan negara yang mana? Apakah negara diuntungkan dengan adanya kuota? Lalu kita lihat sumber dananya. Ya, dana penyelenggaraan haji itu berasal bukan dari APBN, bukan dari pajak, tetapi berasal dari setoran jamaah. Akadnya akad wakalah, dana titipan yang kapanpun jamaah mau ambil, jamaah bisa. Faktanya, tahun 2024 jamaah berangkat dan memperoleh layanan haji. Kemudian muncul lagi yang dipersoalkan adalah keuntungan PIHK sebagai penyelenggara haji khusus. Di sini nih muncul pertanyaan lagi, banyak ya pertanyaannya. Kalau keuntungan PIHK dirampas sebagai pengganti kerugian keuangan negara seperti yang sering sekali disampaikan oleh KPK ya, bahwa uang-uang ini sebagai aset recovery, pertanyaannya kerugian keuangan negara mana yang sebenarnya sedang direcovery atau dipulihkan? Apakah ada APBN yang berkurang? Apakah penerimaan negara ada yang hilang? Atau aset negara mana yang lenyap? Ya kembali lagi ke pertanyaan dasar tadi.
Saya tidak sedang menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Nanti semua akan diuji di ruang persidangan. Yang saya sampaikan adalah cara berpikir hukumnya. Dalam negara hukum, setiap unsur tindak pidana itu harus dibuktikan. Di dalam tindak pidana korupsi tidak hanya pasal 2 dan pasal 3 tentang adanya diksi kerugian keuangan negara. Ada pasal gratifikasi. Kalau ada suap maka ada pasal suapnya. Kalau ada aliran gratifikasi maka ada konstruksi tersendiri untuk gratifikasi. Kerugian negara itu sudah beberapa kali ditegaskan kemarin dalam putusan MK nomor 25, itu tidak bisa diasumsikan. Ya harus nyata dan pasti. Sehingga tidak boleh lagi diasumsikan hanya karena adanya penyalahgunaan kewenangan. Betul-betul harus dilihat kuota itu masuk ke dalam aset negara atau bukan. Karena negara hukum ini tidak dibangun di atas asumsi. Semuanya harus jelas, dibangun di atas pembuktian, dan pembuktian itu harus mampu menjawab seluruh pertanyaan yang muncul. Negara sebenarnya kehilangan apa?